Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Keisha dari kelas 11 MIPA 2, absen 19. Di sini saya akan membahas beberapa soal mengenai pengaplikasian sudut paruh untuk menentukan sudut tidak istimewa. Yang pertama itu adalah kita menentukan sin 18 derajat. Hal yang pertama kita lakukan itu adalah memisalkan 18 ini menjadi X. Lalu setelah itu, kita bisa mengatakan bahwa 5 kali X, 5 kalinya X itu sama dengan 90. 90 ini dari 5 dikali 18 itu hasilnya 90. Nah, 5X di sini bisa kita tulis sebagai 2X ditambah 3X sama dengan 90. Lalu setelah ini kita bisa memindahkan 3X ini ke sisi yang di sini menjadi 2X sama dengan 90 min 3X. Lalu setelah sudah menjadi seperti ini, kita bisa menambahkan sin di kedua sisinya menjadi sin 2X sama dengan sin 90 min 3X. Nah, bisa kita ingat kembali jika kita menggunakan sudut 90, sin di sini akan berubah menjadi cos. Jadi penulisannya menjadi sin 2X sama dengan cos dari 3X. Menjadi seperti ini. Nah, cos 3X seperti ini akan kita ubah menggunakan rumus sudut rangkap. Sebelum melanjutkan untuk mengerjakan ini, kita bisa memecah cos 3X ini menjadi cos 2X ditambah dengan X. Lalu dengan menggunakan rumus cos sehingga ini berubah menjadi cos 2X cos X. Karena di sini plus dan ini menggunakan rumus cos, maka di sini menjadi minus sin 2X sin X. Lalu karena di sini masih dalam bentuk 2X yang merupakan sudut rangkap, kita bisa menggunakan rumus sudut rangkap cos dan sin ini sehingga si cos 2X ini berubah menjadi 2 cos kuadrat min 1 cos X minus sin 2X ini jika kita ubah akan menjadi 2 sin X cos X dan dikalikan dengan sin X. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa masukkan kalikan cos X-nya ke dalam menjadi 2 cos kubik X, ini pada X minus cos X minus 2 sin X cos X ini kita kalikan dengan sin X menjadi 2 sin kuadrat X dikalikan dengan cos X. Lalu kita tulis lagi ininya 2 cos kubik X minus cos X. Nah, jika kita ingat kembali memakai rumus identitas trigonometri bahwa sin kuadrat X ditambah dengan cos kuadrat X itu sama dengan 1, maka sin kuadrat X di sini bisa kita ubah menjadi minus 1 minus cos kuadrat X dikalikan dengan cos X. Nah, lalu ini kita bisa tulis lagi
Nah ini 2-nya dan cos X-nya itu dikalikan ke dalam, sehingga nanti hasilnya akan menjadi 2 cos X ditambah dengan 2 cos kubik X. Setelah seperti ini bisa kita jumlahkan yang sejenisnya menjadi, ini 2 cos kubik X ditambah dengan 2 cos kubik X itu menjadi 4 cos kubik X, dan min cos X di min 2 cos X itu menjadi min 3 cos X. Nah, jadi udah mendapat gini, bisa kita simpulkan bahwa cos 3X itu sama dengan, dapat kita simpulkan bahwa cos 3X itu sama dengan 4 cos kubik X minus 3 cos X. Nah, jadi nanti yang ini bisa kita pindahkan ke sini. Nah, lalu ini bisa kita kalikan ke dalam menjadi cos X dikali dengan 2 sin X minus 4 ditambah dengan ini dikalikan menjadi 4 sin kuadrat X plus 3 sama dengan 0. Lalu setelah itu ini minus 4 ditambah 3 itu artinya adalah min 1. Maka itu akan menjadi cos X 2 sin X ditambah dengan 4 sin kuadrat X minus 1 sama dengan 0. Nah, dari sini, sebentar, kita untuk mempermudah ini bisa kita tulis menjadi 4 sin kuadrat X ditambah 2 sin X minus 1 sama dengan 0. Nah, bisa kita lihat ini tuh merupakan persamaan kuadrat, sehingga kita bisa faktorkan menjadi cos X di sini itu sama dengan 0 dan 4 sin kuadrat X ditambah 2 sin X min 1 di sini bisa kita faktorkan dengan menggunakan rumus ABC. Nah, jika kita mengingat lagi, rumus ABC itu adalah minus B plus minus akar dari B kuadrat minus 4AC dibagi 2A. Nah, ini adalah rumus ABC. Jadi, dengan menggunakan rumus ABC yang tadi, kita bisa menemukan faktor X dan faktor-faktor dari persamaan faktor ini. Menggunakan rumus yang tadi menjadi sin X itu sama dengan minus 2 plus minus akar dari 2 kuadrat minus 4 dikalikan dengan A-nya itu adalah 4 dan dikalikan dengan C-nya itu adalah minus 1 dibagi dengan dibagi dengan 2A. 2 dikalikan dengan A itu 2 dikalikan dengan 4. Jadi nih kita pindahkan aja ke sini. Sin X itu menjadi minus 2 plus minus akar dari 2 kuadrat adalah 4 minus 4 dikali 4 itu adalah 16 dan 16 dikali min 1 itu adalah min 16 dan di sini plus ini minus, jadi minus ketemu minus itu akan menjadi plus 16 dibagi dengan 2 dikali 4 itu adalah 8.
Nah, di sini itu bisa kita lanjutkan menjadi min 2 plus ini kita min 2 plus minus akar 20 dibagi dengan 8 seperti ini. Lalu akar 20 ini tuh sama dengan 4 dikali 5, sedangkan 4 jika dikeluarkan dari akar itu akan menjadi 2. Jadi sin X itu sama dengan minus 2 plus minus 2 akar 5. Ini kan kalau dikedalamin itu 4 kali 5 yang artinya 20, lalu per 8. Iya, benar. Lalu akan kita lanjutkan ini ke sini. Nah, di sini itu kan masih dalam bentuk plus minus. Jadi kita akan dibuat menjadi 2. Jadi sin X sama dengan kita ambil yang pertama itu adalah yang plus menjadi min 2 plus 2 akar 5 dibagi 2 dibagi 8. Nah, min 2 plus 2 ini bisa kita ini semua bisa kita sederhanakan menjadi sin X sama dengan min 2 dibagi 8 itu kan 1, 4 dan 1, 4 menjadi 1 ditambah 2 per 8 itu kan 1 per 4. Jadi di sini yang hilang ditambah akar 5 per 4. Ini untuk yang ininya plus. Nah, satu lagi itu, jadi ini yang pertama. Satunya lagi kita ambil yang minus. Jadi sin X itu sama dengan minus 2 akar 5 per 8. Seperti yang tadi bisa kita sederhanakan lagi menjadi sin X itu sama dengan min 1 minus akar 5 per 4. Nah, kita lihat lagi sin X di sini itu kan di awal kita sudah memisalkan 18 itu sebagai X, berarti sin X di sini itu sama dengan sin X di sini itu sama dengan sin 18 derajat. Nah, jika kita lihat sin 18 derajat ini itu merupakan sudut lancip sehingga semuanya itu adalah positif. Jadi yang kita ambil itu hanyalah yang positif. Jadi yang ini itu tidak memenuhi karena sin 18 ini itu merupakan hasilnya itu adalah positif. Jadi bisa kita simpulkan bahwa sin 18 derajat itu sama dengan yang ini, minus 1 ditambah akar 5 per 4. Sudah deh, jadi hasilnya itu adalah ini. Sin 18 derajat itu sama dengan minus 1 ditambah akar 5 per 4. Sekarang saya akan membahas soal nomor 2, yaitu cos 18 derajat. Nah, di soal sebelumnya kita sudah membahas sin 18 derajat. Yaitu sin 18 derajat itu sin dari 18 yaitu minus 1 plus akar 5 dibagi dengan 4. Atau bisa kita bentuk lainnya itu adalah 1 per 4 akar 5 minus 1. Ini tuh akan sama aja ya. Nah, di sini kita akan menggambar
segitiga. Anggap aja segitiganya lurus ya. Itu 90 dan misalkan di sini itu adalah 18 derajat. Nah, kita ingat kembali bahwa rumus sin dan cos itu, sin itu adalah depan dibagi dengan miring. Sedangkan rumus cos itu adalah samping dibagi dengan miring. So, sami, sami. Nah, sin dari 18 ini sudah kita dapatkan di soal sebelumnya, yaitu 1/4 akar 5 minus 1. Jadi ini tuh sama dengan depan dibagi dengan miring. Jadi depan itu adalah akar 5 minus 1 dan miringnya itu adalah 4. Nah, dengan ini kita bisa mencari cos itu kan rumusnya samping per miring. Jadi samping per miring itu samping per miring. Sedangkan kita belum menemukan ini. Jadi kita bisa menemukan ini x dengan rumus Pythagoras. Jadi ini itu adalah, jadi x itu sama dengan akar dari 4 kuadrat minus ini minus akar 5 minus 1 kuadrat. Seperti ini. Lalu bisa kita kerjakan menjadi akar 16 minus akar 5 dikuadratkan itu adalah 5. Lalu dikalikan dengan 2. Jadi kan rumusnya itu a kuadrat min 2ab plus b kuadrat. Jadi ini kuadrat itu adalah 5, lalu minus 2 dikalikan dengan akar 5, lalu plus 1 seperti ini. Lalu bisa kita lanjutkan, jadinya akar 16 minus 5 ditambah 1 itu adalah 6 minus 2 akar 5. Nah, seperti ini. Lalu bisa kita jumlahkan. Jadi 16 dikurangi 6 itu adalah 10. Jadi akar 10 minus 2. Oh, minus ketemu minus itu kan plus ya. Ini minus ketemu minus plus 2 akar 5. Nah, ini bisa kita simpulkan. Ini sebagai, jadi ini x itu adalah 10 plus 2 akar 5. Ini jadi di sini itu sama dengan akar dari 10 ditambah 2 akar 5. Nah, sekarang kita mau mencari cos dari 18. Jadi di sini ya. Di sini cos 18 itu sama dengan samping per miring. Nah, sampingnya itu adalah ini dan miringnya itu adalah 4. Jadi bisa kita tulis cos 18 itu sama dengan akar dari 10 ditambah 2 akar 5 per 4. Atau bisa juga kita tulis menjadi 1 per 4 dikalikan dengan akar 10 ditambah 2 akar 5. Nah, udah deh, hasil akhirnya adalah ini. Cos 18 itu adalah 1 per 4 akar 10 plus 2 akar 5. Nah, 36 derajat ini merupakan cos dari 2 dikali 18.
18 kali 2 itu 36 kan. Nah, kita ingat kembali rumus rangkap cos itu adalah, misalkan ini adalah 2A. Nah, cos 2A itu sama dengan 1 minus 2 sin kuadrat dari 18. Dari A, si A-nya itu, oh maaf. 1 min 2 sin kuadrat A. Nah, dari sini kita bisa menggunakan, jadi ini itu sama dengan cos 2 kali 18 itu kan 36 derajat, itu sama dengan 1 min 2 sin kuadrat 18. Nah, di soal sebelumnya kita sudah mendapatkan bahwa sin 18 itu adalah sin 18 itu adalah akar 5 minus 1 per 4. Seperti ini. Jadi ini bisa kita substitusikan sini menjadi cos 36 itu sama dengan 1 minus 2 dikali sin kuadrat 18, ini berarti akar 5 minus 1 per 4 kita kuadratkan. Jadi cos 36 itu sama dengan 1 minus 2 dikali akar 5 dikuadratkan itu menjadi 5, terus minus 2 dikali akar 5 dikali min 1 itu adalah minus 2 akar 5, lalu minus 1 dikuadratkan itu menjadi plus 1 per 4 dikuadratkan adalah 16. Ini jadi cos 36 itu sama dengan 1 minus 2 dikali 5 ditambah 1 itu adalah 6 minus 2 akar 5 per 16. Lalu 2 di sini itu bisa kita keluarkan menjadi cos 36 itu sama dengan 1 minus, karena 6 adalah 2 dikali 3, jadi 2-nya itu kita bisa sama-sama keluarkan menjadi 2 dikali, ini sisanya tinggal 3, di sini 2-nya habis, jadi minus akar 5 per 16. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa tulis lagi cos 36 sama dengan 1 minus 2 dikali 2 itu adalah 4, dan 4 per 16 itu adalah, jadi ini habis dan ini sisanya tinggal 4. Jadi hasilnya itu adalah 1 minus 3, tinggal 3 minus akar 5 per 4. Ini satunya di bawah ya, ini tuh 1 minus kayak gini. Terus bisa kita samakan penyebutnya. Karena ini 4, 1 itu adalah 4 per 4. 4 per 4 minus 3 minus akar 5 per 4. Nah, ini itu kita lanjutkan di sini. Lanjutkan di sini. Jadi cos 36 itu sama dengan 4 kurangin 3 ini gini minus akar 5 per 4. Nah, udah deh, tinggal dijumlahkan. 4 minus 3 itu adalah 1, minus ketemu minus itu adalah plus akar 5 per 4. Jadi hasil dari cos 36 derajat itu adalah
ini. Jadi cos 36 derajat itu adalah 1 ditambah akar 5/4. Sekarang kita akan membahas kembali nomor 3, yaitu sin dari 36 derajat. Nah, karena kita sudah menemukan nilai dari cos 36, sehingga untuk menemukan sin 36 derajat ini, kita bisa menggunakan rumus identitas. Kalau kita mengingat kembali rumus identitas, yaitu sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu sama dengan 1. Sehingga sin kuadrat X itu sama dengan 1 minus cos kuadrat X. Nah, oleh sebab itu, jika kita mau menemukan sin X itu sama dengan akar dari 1 min cos kuadrat X. Jadi, kalau kita mau menentukan sin 36 itu sama dengan akar dari 1 dikurangin cos kuadrat 36. Nah, tadi kan kita sudah menemukan cos dari 36. Kita tahu bahwa cos 36 itu sama dengan 1/4 1 ditambah akar 5. Jadi, kalau menentukan cos kuadrat X, cos kuadrat 36 itu sama dengan 1/4 1 ditambah akar 5, ini dikuadratkan. Jadi cos kuadrat 36 sama dengan 1/4 nya dikuadratkan jadi 1/16. Ininya di 1 kuadrat jadi 1 ditambah 2 dikali akar 5 dikali 1 menjadi 2 akar 5 ditambah akar 5 kuadrat itu 5. Jadi cos kuadrat 36 itu sama dengan 1/16. 1 ditambah 5 itu 6 ditambah 2 akar 5. Ini kita baru mendapat cos kuadrat 36. Sekarang kita masukkan rumus yang ini ke sini. Jadi sin dari 36 itu sama dengan akar dari 1 minus cos kuadrat 36. Nah, hasil yang ini tuh kita substitusikan ke sini. Jadi sin 36 itu sama dengan akar dari 1 minus 1/16 6 ditambah 2 akar 5. Nah, 1 di sini itu bisa kita ubah menjadi 16/16. Ininya tetap. Jadi sin 36 itu sama dengan 16 yang di sini bisa kita masukkan ke dalam, jadinya 1/16 kali 16 min 6 ditambah 2 akar 5. Jadi sin 36 itu sama dengan akar dari 1/16 10 ini ada minus ya di sini. Jadi minus ketemu plus tuh hasilnya minus 2 akar 5. Jadi sin 36 itu sama dengan akar ini kan. Jadi si 1/16 itu bisa kita keluarkan, 16 nya jadi 1/4 dan ininya itu tetap 10 minus 2 akar 5. Jadi ini adalah hasil dari sin 36. Nah, sekarang kita akan membahas nomor terakhir, yaitu nomor 5, sin dari 234 derajat.
Nah, jika kita lihat 234 itu merupakan perjumlahan dari 180 dengan 54. Jadi sin 234 itu sama dengan sin 180 ditambah 54. Jadi sin 234 itu, nah kita lihat dulu nih, 180 ditambah 54 itu kan merupakan kuadran, berada di kuadran 3. Ini kan kuadran 3. Nah, dikarenakan dia itu berada di kuadran 3, maka sinnya itu menjadi negatif. Jadi menjadi negatif dari sin 54. Terus dari sini sin 54 ini bisa kita ubah. Jika kita melihat lagi yang di awal itu, cos 36 itu bisa kita jadi cos 36 itu setara dengan cos 90 minus 54. Nih, jadi cos 36 itu sama dengan cos 90 minus 54. Nah, jadi ini cos 36 itu sama dengan, karena di sini dia memakai sudut 90, maka cos di sini kita berubah menjadi sin dari 54. Jadi bisa kita simpulkan bahwa sin 54 itu kan sama dengan cos 36. Nah, tadi cos 36 itu merupakan 1 ditambah akar 5 per 4. Jadi sin 54 itu adalah 1 tambah akar 5 per 4. Nah, ini bisa kita substitusikan ke sini. Jadi bisa kita simpulkan bahwa sin 234 itu sama dengan minus dari cos 36. Nah, cos 36 kan yang ini kan. Jadi sin 234 itu sama dengan minus dari 1 ditambah akar 5 per 4. Atau sin 234 itu sama dengan minus 1 minus akar 5 per 4. Udah deh, ini hasilnya. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau ketidakjelasan dalam memvideokan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.